koordinator lapangan aksi damai, forum silaturahmi, RT RW tingkat Kota Tasikmalaya menuntut beberapa hal. Pertama, menuntut kepada pemerintah daerah dan provinsi dan pusat konsisten dalam pendistribusian bansos untuk masyarakat yang sudah terdata sesuai dengan data yang diusulkan oleh para RT RW se-Kota Tasikmalaya. Yang kedua, kami menuntut pemerintah daerah dan provinsi dan pusat dalam hal agar mempermudah proses bansos tahap kedua dalam menyelesaikan tahap ke-1 dengan benar, ya, karena proses tahap kedua itu, tahap ke-1 itu dalam pendistribusiannya dipersulit prosesnya sehingga terjadi tidak konsistennya waktu yang sesuai yang sudah dijanjikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kami Korsil menuntut kepada Gubernur Jawa Barat Saudara Ridwan Kamil untuk atau agar bansos tahap kedua tidak dengan sembako tetapi dengan uang tunai sebagai halnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dan pihak pusat melalui Kemensos sama dengan uang tunai, dengan alasan dengan adanya sembako semuanya terbengkalai waktu banyak hal-hal yang negatif sehingga yang namanya berbentuk barang itu bisa jadi busuk karena lambat atau karena kisruhnya data sehingga tidak tepat sasaran apa yang diharapkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menuntut adanya transparansi anggaran gugus Covid Kota Tasikmalaya. Ini ditujukan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota juga harus bertanggung jawab apabila ada rakyat kami yang tidak tersentuh oleh bantuan baik dari kota, provinsi dan pusat, padahal mereka sudah tercatat semuanya, sudah terusulkan. Ini tanggung jawab itu, karena kalau ini tidak tanggung jawab, kamilah RT RW yang akan jadi korban. Karena kami hanya ditugasi mendata, ya, kami tidak punya ranah untuk menentukan siapa yang menang. Maka dari itu saya minta pertanggungjawaban dari kepala daerah khususnya, baik itu Pak Wali Kota, Gubernur dan Presiden sekaligus, agar rakyat kami semua yang sudah didata itu terbagi semuanya dalam hal penerimaan bansos karena adanya wabah COVID-19. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, menuntut keterlibatan RT RW dalam pendistribusian bansos secara penuh pada tahap kedua, karena pada tahap ke-1 bantuan sosial yang dari Banprop itu dan Kemensos masih dominan melibatkan ojol. Padahal yang kerja, yang mendata RT RW tanpa pamrih, ketika membagikan yang ada uang diberikan ke ojol, bukan ke RT RW. Tidak ada koordinasi dengan RT RW. Maka dari itu, hari ini kami menuntut Korsil agar bantuan tahap kedua itu dilibatkan semua unsur RT RW. Setuju? Setuju. Oke. Keenam, menuntut pemerintah agar melakukan pemutahiran data pasca COVID. Perlu diketahui bahwa yang namanya data DTKS, data non-DTKS hari ini semerawut sehingga terjadi keterlambatan pendistribusian. Ini awalnya dari data semuanya. Pertanyaan kami, siapa yang bertanggung jawab dengan data ini? Pemerintah daerah kah? Pemerintah provinsi kah? Pemerintah pusat kah? Ketika terjadi keributan di daerah, ada konflik horizontal. Sesungguhnya yang menjadi provokator adalah ini, penanggung jawab data, karena data yang kerok dari semua persoalan.
Hidup wakil! Hidup Pak RW! Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.